Bawakan yaitu Pemuda, politisi muda bareng sama Akang satu ini nih. Ya, udah tahu ini aku udah pakai seragam kuning juga, udah ada logonya, logo beringin. Kenapa sih Kang Puja itu kan masih muda nih, Ya. kok berani banget masuk ke politik, bisa kita bilang politik praktis. Hai teman-teman semuanya, welcome back to Cepot alias podcast celotehan politik bareng aku Anin, yaitu ada di podcast kolaborasi antara Pusdi Poldem IPOL Unpad dan juga HMPS IPOL Visip Unpad. Nah, kali ini kita udah masuk ke episode ketiga nih teman-teman. Kita masih akan ngobrol-ngobrol santai sesuai dengan sesi yang masih kita bawakan, yaitu Pemuda, politisi muda bareng sama Akang satu ini nih yang udah ada di sini, dan pastinya teman-teman juga udah nggak sabar karena Kang Puja ini udah ngeluangkan waktunya jauh-jauh datang ke Jatinangor buat ngisi podcast bareng kita. Nah, langsung aja kita sapa dulu kali ya. Halo Kang Puja, apa kabar? Nih, kita udah lama banget nggak ketemu. Terus alhamdulillah hari ini dipertemukan di satu sesi podcast. Dan bahasanya juga tentang politisi muda. Nah, FYI teman-teman semuanya, Kang Puja ini merupakan fresh graduate juga dari Ilmu Politik Unpad yang pastinya langsung ikut terjun langsung secara aktif join di kader salah satu partai. Nah, daripada penasaran, mungkin langsung aja kita buka sesi-sesi ngobrol santainya. Oke, sebelum kita mulai nih, mungkin ada teman-teman yang di luar ilmu politik mau nonton podcast kita juga nih. Kang Puja boleh kenalan dulu nggak? Oke, kemana nih? Ke sini boleh? Ke sini. Ya, halo semuanya teman-teman ilmu politik. Salam sehat buat semuanya. Ya, semoga aku hari ini sama Anin bisa nambah insight teman-teman ilmu politik ya. Dan terima kasih juga buat ilmu politik yang udah mau ngundang aku, khususnya dari Pusdi ya Anin ya. Iya. Dari Pusdi yang udah ngundang aku, dan alhamdulillah aku juga punya waktu luang buat sharing informasi ke teman-teman semua. Mungkin itu aja Anin ya. Oke, diceritain dulu dong Kang Puja ini dari kader partai apa, terus habis itu sebagai apa nih kesibukannya gitu Kang. Oke. Mungkin sebetulnya udah tahu mungkin lah ya. Udah tahu ini aku udah pakai seragam kuning juga, udah ada logonya, logo beringin. Ya mungkin kenalin nih Partai Golkar aja. Mas sombong ya. Nah, mungkin aku di Partai Golkar mungkin belum pengurus ya. Aku hanya kader di sini, dan kebetulan aku juga lagi aktif juga di kader Partai Golkar di Majalengka Anin. Dan kebetulan juga aku masuk di organisasi yang membentuk Partai Golkar itu sendiri, yaitu Soksi sama MKGR. Dan di samping itu juga ada organisasi yang aku ikutin, yaitu AMPG juga, dan kebetulan itu organisasi yang dibentuk oleh Partai Golkar, yang kebetulan juga merepresentasikan anak mudanya dari Partai Golkar, kayak gitu. Oke, wah gimana nih teman-teman, udah pastinya relate banget buat dibahas kita sebagai Gen Z bareng kader Partai Golkar yang juga Gen Z nih. Jadi langsung aja nih, kita mau tahu nih Kang Puja ini kok bisa masuk Partai Golkar, itu ceritanya gimana Kang? Aduh, kalau login ya, awalnya sih sebenarnya aku nggak ke Partai Golkar nih. Awalnya mau masuk hampir beberapa partai yang memang ya aku lagi coba cari preferensi yang berbeda-beda gitu ya. Partai politik kan ya yang setidaknya mendekati dengan apa yang menjadi ideologi aku, apa yang menjadi preferensi politik aku gitu. Cuman pada akhirnya karena pertama kedekatan ini yang mungkin nggak bisa dinafikan ya, aku memang magang di Golkar gitu. Karena awalnya magang di Golkar, pada saat itu juga tiba-tiba kepikiran buat ngambil skripsi risetnya itu tentang Partai Golkar itu sendiri. Jadi aku pada saat itu magang sekitar satu tahun atau 2 semester di Partai Golkar buat mendalami Partai Golkar itu sendiri sambil ya skripsian sih Anin kayak gitu. Dan pada akhirnya ada suatu momen di mana aku tertarik pada akhirnya ke Partai Golkar. Dan di situ aku melihat memang ya Partai Golkar yang aku rasa
cocok kayak ini sama preferensi politik aku, termasuk juga ya ideologi aku yang sebetulnya gak kanan gak kiri gitu, agak bingung juga gitu aku menentukan ideologi aku kemana sebetulnya. Cuman memang Partai Golkar di sini aku lihat memang dia bisa masuk kemana-mana, ke semua pihak, ke semua saluran yang ada. Jadi ya aku pada akhirnya memutuskan untuk coba belajar ataupun ya istilahnya menjadi kader ya, menjadi kader di Partai Golkar. Mungkin seperti itu sih. Kalau didengar-dengar nih di awal aja kayak Kang Puja ini udah work-life balance gitu ya. Maksudnya sambil menyelam minum air, sambil masuk ke Partai Golkar, sambil menjadi kader, juga sambil skripsian gitu, dan udah beres juga gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini di Partai Golkar, Kang Puja lagi sibuk ngapain aja sih? Lagi ada kegiatan apa sih yang baru-baru ini dilaksanain atau yang mau dilaksanain ke depan gitu? Oke, mungkin buat kita ya, anak ilmu politik ya pasti tahu ya kegiatan partai politik seperti apa. Dan yang pasti buat teman-teman yang pernah magang nih di beberapa lembaga partai politik atau mungkin di DPRD ya, di praksi-praksi pasti tahulah kegiatan partai politik gitu seperti apa. Dan yang pasti yang terdekat tuh kemarin Anin, aku tuh ikut Dikpol atau pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Golkar. Ini tuh salah satu rangkaian dari rekrutmen Partai Golkar untuk mencari calon-calon untuk dicalonkan dalam pemilu 2024 mendatang. Ya salah satunya mungkin yang terdekat tuh di Majalengka tuh ada pemilu, di mana di situ calon-calon anggota legislatif yang nantinya akan diusung oleh Partai Golkar. Nah, itu lewat Dikpol itu nanti. Nah, di Dikpol itu kita banyaklah kegiatan-kegiatannya terkait dengan pembekalan politik ya, khususnya kayak gitu. Termasuk pengetahuan-pengetahuan yang mendasar, yang fundamen terkait Partai Golkarnya itu sendiri gitu. Dan pada akhirnya kita dinobatkan nggak tuh? Nah, lebih ke kayak dilantik sebagai fungsionaris Partai Golkar. Nah, sebetulnya fungsionaris Partai Golkar ini salah satu syarat juga nih buat menjadi caleg atau diusung oleh Partai Golkar di kontestasi politik nanti 2024 gitu, untuk menjadi calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Majalengka. Nah, jadi kemarin tuh alhamdulillah aku ikut dan aku udah masuk ke dalam nama-nama yang ada menjadi fungsionaris Partai Golkar kayak gitu. Cuman memang ya kegiatannya nggak lama, cuma 2 hari, dan itu juga setelah itu memang langsung lanjut ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan internal partai aja sih, seperti itu. Oke, nah ini juga jadi pertanyaan yang sering ditanyain nih sama anak-anak muda. Kenapa sih Kang Puja itu kan masih muda nih, kok berani banget masuk ke politik, bisa kita bilang politik praktis lah, jadi kader yang image politiknya itu kan biasanya orang-orang tua, orang-orang yang udah terlanjur kaya gitu. Nah, Kang Puja ini sebagai Gen Z kok berani banget masuk ke politik gitu? Ya, sebetulnya memang berat juga ya. Santai Kang, santai. Berat banget buat ngejawab ini bagi teman-teman yang nggak punya privilege. Ya kita ngomong ya memang realistis aja ya. Maksudnya kayak ngomongin hal-hal yang sifatnya memang di tataran publik ini udah bukan rahasia umum lagi gitu. Nah, jadi memang kalau berbicara soal politik pasti ngomonginnya masalah materi, masalah modal politik apa yang kita punya. Terus sebetulnya partai juga turut andil sebetulnya dalam membatasi kita atau ngasih limitasi ya, batasan-batasan yang sebetulnya sulit juga bagi kita gitu. Cuman kebetulan Partai Golkar di Kabupaten Majalengka ini ya ngasih akses juga ke aku. Dan mungkin itu salah satu respon mereka ketika melihat survei bahwasannya di 2024 nanti sekitar 50% lebih ya itu pemilih pemilih dalam pemilu tuh akan didominasi oleh generasi muda gitu. Mungkin itu salah satu strategi ya, mungkin strategi dari parpol hari ini bahwasannya mereka tertarik untuk mengajak anak muda untuk masuk ke partai mereka itu sendiri. Dan kalau ngomongin berani atau enggaknya sih sebetulnya
Sulit sih kenapa aku berani atau enggaknya gitu ya. Tapi yang pasti keterpanggilan sih Andin ya. Ini mungkin normatif sih sebenarnya jawabannya. Pasti semua orang juga pasti terpanggil ataupun ingin membangun bla bla bla. Itulah namanya politisi ya sebetulnya. Nah, cuman memang kalau ya aku sih keterpanggilan ya karena daerah aku sendiri memang coba main aja ke Majalengka, di situ pasti gairah politiknya emang agak kurang gitu. Agak kurang. Karena kita tuh jarang banget anak-anak muda tuh ngebangun diskursus politik yang betul-betul membahas soal isu-isu lokal gitu. Pada hari ini kita di Majalengka banyak banget nih anak muda yang justru tertariknya tuh hanya dengan isu-isu nasional aja. Dan pada akhirnya melupakan isu-isu lokal yang ada di daerah kita sendiri. Banyak hal-hal yang sebetulnya menarik untuk diangkat di daerah kita. Cuman pada akhirnya endingnya ya pergerakan-pergerakan kita anak muda nih, khususnya kayak mungkin mahasiswa dan lain-lain di Majalengka tuh ya terlimitasi oleh itu gitu. Jadi dibatasi oleh ketertarikan mereka sendiri gitu. Yang ketika Omnibus Law baru mereka rame, ketika RUU KPK mau direvisi ya rame juga gitu. Ketika pokoknya isu-isu nasional tuh pasti rame aja gitu. Tapi ketika ngomongin isu-isu lokal mereka bahkan nggak tahu gitu. Nah pada akhirnya aku tertarik nih gimana caranya aku bisa berkontribusi lebih gitu. Berarti tandanya memang aku harus masuk nih ke sistem itu sendiri. Walaupun yang sistem yang aku masukin hari ini bukan sistem pemerintah secara langsung, tapi di sini sebetulnya menjadi pos awal Anin. Partai politik itu garda terdepan bisa, cuman memang bisa jadikan pondasi awal juga gitu. Karena memang penting banget untuk ngomongin politik ya pertama tuh ya di parpol dulu gitu. Karena banyak banget kan kayak fungsi partai politik yang memang salah satunya kan rekrutmen politik, terus artikulasi kepentingan, komunikasi politik. Nah itu parpol berperan penting banget di situ. Dan pada akhirnya aku berpikir untuk ya kalaupun kita mau membenahi orang-orang, lagian maksudnya kayak yang di DPRD juga kan, maksudnya yang hari ini di DPRD, yang hari ini di DPR RI itu kan maksudnya kita sering menisbatkan mereka sebagai wakil partai, bukan wakil-wakil. Nah makanya di situ kita harus kayaknya berbenah ini gitu. Siapa lagi yang punya gagasan, siapa lagi yang punya ide kalau bukan anak muda gitu. Dan alhamdulillah gitu Partai Golkar di Majalengka terbuka untuk itu. Pada akhirnya aku masuk untuk menjadi kader, untuk menuangkan gagasan aku, ide aku di Partai Golkar Majalengka. Itu sih yang bikin aku berani sampai detik ini. Dan ya itu untungnya juga aku gak tahu ya di parpol lain se-welcome apa dan terbuka apa ngasih kesempatan ke anak muda. Tapi yang pasti yang aku alami di Golkar Majalengka tuh luar biasa ya sambutannya. Khususnya ada ketua aku ini di Partai Golkar yaitu Kang Asep Eka Mulyana, sering dipanggil Mang Apep juga. Beliau memang sering mendorong anak muda gitu buat terus ngasih ide, ngasih gagasannya. Dan kebetulan dia orangnya sering banget ya, beliau juga sering banget mendengarkan, betul-betul sering banget mendengarkan kita masukan-masukan terkait isu-isu yang dialami anak muda hari ini kayak gitu, khususnya di Majalengka seperti itu. Mungkin itu sih Nin yang bikin aku berani. Oke. Masih nyambung ke beberapa pertanyaan sebelumnya nih Kang Puja. Tadi kan Kang Puja nyinggung udah mengikuti Dikpol atau pendidikan politik gitu. Sebenarnya ada peran spesifik yang mau Kang Puja ambil nggak sih di 2024 gitu? Aduh, kalau itu 2024 apa ya? Sebetulnya 2024 tuh ya pasti orang politik bicaranya pemilu ya. Iya. Tapi kalau aku sebagai lulusan ya nyari kerja kan. Nah, kayak gitu. Kayaknya agak bingung juga nih buat aku yang baru lulus antara kita mau berpolitik. Sedangkan kalau berpolitik ya orang-orang pastilah ada batasan yang harus kita hadapi gitu. Karena kan nggak semua lingkungan kerjaan kita juga menerima orang-orang yang berparpol kayak gitu. Cuman target aku kemarin kebetulan karena fungsionaris ini memang ditujukan untuk pencalonan ya Anin. Jadi memang target aku mengikuti hal tersebut ya
aku ingin diusung oleh Partai Golkar sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Majalengka gitu untuk 2024 nanti. Seperti itu, dan ya alhamdulillah sebetulnya masuk untuk pencalonan aku masuk. Kemarin alhamdulillah juga dapat semacam atensi khusus dari ketua buat ya aku bisa milih mau di dapil mana gitu, ditawari mau di dapil mana terkait pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Majalengka. Dan memang ya itulah hasil dari Dikpol itu, target aku memang ke situ arahnya. Seperti itu. Nah, kalau persiapannya Kang Puja sendiri udah sampai mana nih Kang Puja? Atau lagi mempersiapkan apa nih yang deket-deket ini gitu? Kalau ngomongin persiapan apa ya? Kalau persiapan sih banyakin nongkrong aja ya. Kayak memang nongkrong gitu, style anak muda ya, maksudnya kayak ngomongin politik ya jangan serius-serius amat lah ya Anin ya. Kalau ngomongin politik gitu kita gak harus bersih tegang aja, kalau beda preferensi politik ya udah bawa asik aja gitu kan. Jadi makanya aku sering nongkrong aja sih, akhir-akhir ini sering nongkrong ya, namanya juga pengangguran. Pengangguran jadi ya nongkrong ya sambil sambil menyelam minum air lah ya. Di situ nongkrong juga, cuman memang ada obrolan-obrolan, diskusi tadi kan. Balik lagi ke awal, bahwasannya aku di Majalengka pengen ngembangin diskursus politik yang ada buat anak-anak muda khususnya. Ya setidaknya aku bisa menjangkau dulu ya anak-anak yang sebaya sama aku, anak-anak muda yang memang gak beda jauh lah umurnya ya kayak gitu, umurnya sama aku. Kita bisa ngobrol santai terkait politik. Kadang biasanya kan anak muda tuh jenggol-jenggol politik tuh gak saklek ya, kayak misal Anin yuk ngomong masalah politik, gak langsung kayak gitu kan, mengalir gitu ya, mengalir kayak gitu. Jadi gak langsung saklek kita ngomongin politik gitu, karena ya politik bagi anak muda sekarang, karena ya ini sebetulnya ulah perilaku aktor-aktor politik kita hari ini yang bobrok ya. Kalau yang baik ya alhamdulillah baik gitu, cuman kalau yang hari ini yang memang mengajarkan kita politik yang pragmatisme politik mungkin gitu loh, kayak mungkin money politiknya, entah itu hasutnya ya, maksudnya politik seperti politik hitam itu yang memang politik kebencian lah ya, pada akhirnya yang bikin anak-anak muda kayak kita tuh skeptis dengan politik gitu, kayak ya ragu gitu, politik ke depannya itu masih bisa dianggap cerah gak sih, bisa dianggap murni ya, bersih dan lain-lain. Tapi kan memang anggapan hari ini terhadap politik tuh ya kotor aja, udah saklek kotor kayak gitu. Makanya dari diskursus itu ketika sama anak-anak muda gitu yang sebaya sama aku ngomongin politiknya ya politik yang nyantai aja gitu, politik yang hahihi tapi nyentuh ke politiknya gitu, bikin paham bahwasannya ya politik itu gak selamanya jelek, gak selamanya kotor juga gitu. Sebetulnya yang bikin politik itu baik atau buruk ya, bikin orang like and dislike ya sebetulnya aktor politiknya itu sendiri, perilaku aktor politiknya itu sendiri gitu. Itu sih ada. Nah tentu ya Kang, kayak nggak bisa kita pungkiri juga kalau misalnya ngomongin anak muda nih, mau yang optimis banget tentang politik ataupun ada juga yang skeptis gitu tentang politik. Nah sebenarnya kalau menurut Kang Puja sendiri, anak muda tuh bisa ngasih apa sih Kang ke perpolitikan di Indonesia gitu? Oke, ngomongin itu ya. Mungkin kita yang mungkin pernah belajar sama Bu Carol, terus ya di buku DDIP itu kitabnya bagi para anak-anak ilmu politik gitu. Dan aku tertarik sih sama definisi atau konsep sederhana dari apa sih sebenarnya politik gitu kan. Dimana di situ Harold Laswell ya, ingat banget ya aku pas belajar sama Bu Carol, disebutkan bahwasannya ya politik itu tentang siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Makanya di situ kalau diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya politik itu milik kita semua orang pasti berpolitik gitu. Gak ada orang yang gak berpolitik di kehidupan sehari-hari, mau kehidupannya yang sesimpel apapun itu, karena itu berkaitan dengan siapa tuh berarti siapapun. Gak ada hari ini gak ada si A yang cuman yang bisa berpolitik tuh si A, nggak ada.
si B juga, si C, si D, si semua orang pun bisa berpolitik gitu. Terus apa yang didapatkan? Ini terkait apa gitu? Nah ini apa, pertanyaan apa tuh, berarti kan ini menyangkut tentang kehidupan kita ya. Maksudnya kayak kita berarti dari setiap apa yang pengen kita dapatkan, apa yang pengen kita lakukan, apa yang pengen kita perbuat, ini pasti ada semacam proses politik di belakangnya. Nah makanya dari situ aku berpikir buat oh iya ternyata politik itu berkaitan sama kehidupan kita. Sesederhana itu gitu politik tuh. Terus ya dari situ apa, kapan, dan bagaimananya ini. Nah mungkin poin pentingnya tuh di bagaimananya gitu. Bagaimananya hari ini ya kita balik lagi ya ke proses apa, politik kita hari ini gitu. Dan hari ini anak muda aku yakin bisa berbuat lebih buat ya daerahnya sendiri secara khusus dan umumnya Indonesia gitu. Aku yakin bisa berdampak lebih, bisa berbuat lebih selagi mereka dikasih kesempatan aja gitu. Karena ya anak muda hari ini yang skeptis dan lain-lain sebetulnya bukan dia alergi kepada politik, bukan mereka ingin menolak atau ya ibaratkan apa ya udah anti pada politik, enggak juga gitu. Sebetulnya mereka cuman butuh ya semacam arah berpikir seperti apa, preferensi politik itu seperti apa. Makanya dari situ penting banget buat setiap partai politik ya, setiap partai politik dan aktor politik itu melakukan pendidikan politik dan sosialisasi politik itu. Maka dari itu ya aku yakin anak muda pada hari ini semuanya peduli pada politik, proses politik di belakangnya. Makanya sekarang banyak banget ya, aku bersyukur sih hari ini media sosial ya, media-media mainstream banyak banget maksudnya kayak memberitakan terkait ya isu-isu politik yang pada akhirnya anak muda tuh tertarik gitu buat ngebahas, walaupun celotehan-celotehan kayak gitu kan ya, kayak gitu celotehan banyak lah gitu, celotehan-celotehan anak muda gitu kan, kayak mungkin apakah tanda kutip ya, maksudnya kayak kita punya wakil presiden yang mungkin gak tahu kemana hari ini gitu kan, walaupun ya itu sensitif sebetulnya, sensitif ya, maksudnya kayak cuman anak muda tuh kadang ngejokesnya tuh tapi ngena gitu politiknya, ya gitu, gak usah disebut ya namanya karena sensitif juga gitu, ya udah aja kita yang pada hari ini tuh kita mengkritisi memang jabatannya dia sebagai wakil presiden yang memang perlu untuk dikritisi juga hari ini gitu. Dan ya mungkin anak muda harusnya hari ini bisa show up juga sih, karena memang kita di 2024 nanti mendominasi, dan setelah mendominasi mungkin pemikiran-pemikiran kita yang brilian, ide-ide kita, gagasan kita yang penting untuk memajukan Indonesia khususnya itu daerah kita sendiri, ya mungkin bisa berbicara banyak di sistem politik kita hari ini gitu, mau itu di parlemen, mau itu nanti mungkin ada yang jadi bupati, gubernur di eksekutifnya, seperti itu sih. Oke, nah kalau misalnya tadi kita udah ngobrolin tentang gimana peran pemuda, terus apa peran yang bisa dilakukan sama pemuda gitu. Nah, kita mau ngebahas juga pandangan Kang Puja nih sebagai salah satu Gen Z terhadap dinamika pemilu 2024 gitu. Menghadapi yang sekarang ini kan udah mulai rame nih, karena tahun depan itu udah tahun politik lah. Nah, Kang Puja ini gimana sih memandang dinamika-dinamika yang udah mulai terjadi gitu? Paling sih dinamikanya ya yang di kehidupan kita ya bermasyarakat ya, yang tiba-tiba baik ini tandanya dia caleg aja. Oke, tiba-tiba yang biasanya jarang bersosialisasi, jarang ngedatengin masyarakat turun ke bawah, tiba-tiba dia kok bagi-bagi sembako, kok dia dia baik ke masyarakat, tiba-tiba janji A, janji B gitu kan, itu tandanya dia lagi nyala. Nah di 2024 tuh pasti dinamikanya seperti itu. Dan aku tertarik juga nih buat ngomongin 2024 tuh sebetulnya terkait pencalonan ya. Ini kayak apa ya? Kebiasaan gitu. Bukan budaya politik kita sebetulnya. Ini kebiasaan yang buruk juga gitu. Dinamikanya pasti banyak gitu. Banyak ya pragmatisme politik. Pragmatisme politik kalau kita di Golkar memang
jargonnya memang tidak ingin menggunakan itu gitu. Tidak ingin menggunakan politik identitas, pragmatisme politik ya, money politik dan lain-lain. Kita mengusahakan itu, sedang mensosialisasikan itu kepada semua kader, kepada semua calon-calon yang ada gitu, untuk tidak melakukan praktik-praktik seperti itu, agar nantinya ini pemilu ini berjalan dengan bersih, berjalan dengan lancar, berjalan dengan kredibel ya, kompeten gitu kan, orang-orangnya yang jadinya nanti kompeten gitu kan. Nah, harapannya seperti itu. Dan pokoknya buat masyarakat ini jangan sampai salah pilih aja sih sebetulnya dinamikanya ya. Jangan sampai minim preferensi buat nanti memilih calon-calon anggota legislatif ataupun nanti presiden ya. Jangan sampai salah gitu kan. Dan pada hari ini memang itulah, kadang aku juga tertarik juga nih sama pernyataan dari salah satu negarawan di Prancis. Dia pemimpin militer juga. Para politisi, dia bilang ya, para politisi itu sebetulnya tidak yakin dengan apa yang dia bicarakan, sehingga mereka tuh para politisi itu tertawa ketika masyarakat percaya sama ucapan mereka gitu. Bahkan politisinya saja tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Yaitu kalau kita analogikan kayak sebuah janji gitu kan. Kayak mereka bilang A, B, C ke masyarakat, bakal A, B, C ke masyarakat tuh sebetulnya mereka gak yakin juga sebenarnya. Jadi makanya politisi itu tertawa sebetulnya, mentertawakan secara tidak langsung ya, mentertawakan masyarakat yang sebenarnya masyarakat, tanda kutip biasanya masyarakat yang preferensinya minim terkait calonnya, terus juga tidak berhati-hati dalam memilih calon, ya pragmatisme lah, korban dari pragmatisme politik. Makanya mereka politisi itu tertawa ketika melihat itu, ketika masyarakat percaya bahwa dia tuh akan A, B, C, dia melakukan ini itu kayak gitu. Nah seperti itu, makanya penting dinamika ini harus dijaga ya. Yang pasti kita khususnya anak muda ya, tidak menginginkan sekali lagi pragmatisme politik. Pragmatisme politik itu sebetulnya yang membunuh budaya politik kita gitu. Pada akhirnya kan seolah-olah masyarakat tuh menganggap bahwa oh ini budaya kita nih, nerima sembako, nerima uang dengan iming-iming memilih aku ya, nanti pilih aku dan lain-lain. Itu sebetulnya bukan budaya politik kita yang benar gitu. Budaya politik kita ya itu demokrasi kita sendiri gitu. Gimana caranya kita mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas gitu kan. Itu yang salah satu ini. Dinamikanya pasti panas sih kalau 2024. Apalagi presidennya ini rame-ramenya katanya mau 3 calon ya. Mau 3 calon, termasuk ketum kita Pak Airlangga Hartarto juga lagi coba berusaha nih buat ngamanin tiket buat menjadi calon presiden. Ya semoga dapat sih ya. Semoga dapat. Amin dulu teman-teman. Walaupun mungkin tahu gak Pak Airlangga? Tahu. Oh tahu. Syukur kalau tahu. Kadang ada juga orang-orang yang kita punya calon presiden tapi gak tahu gitu. Nah, mungkin itu sih dinamika yang aku lihat nanti di 2024. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita bakalan menutup episode hari ini. Nah, harapannya buat sesama pemuda terhadap mungkin perilaku politik mereka ataupun nantinya terkait sama gimana peran mereka untuk ikut secara langsung di pemilu 2024. Harapan Kang Puja sendiri apa sih, Kang? Kalau harapannya sih ini juga saya dapat pesan ya dari ketua saya gitu, ketika ya beliau sering banget membuat pesan pada saya bahwasannya ya anak muda kita kasih kesempatan buat berpolitik secara praktis. Cuman pada akhirnya jangan lupa anak muda juga diharapkan gagasannya, diharapkan idenya untuk ya menyumbang pemikiran, sumbangsi pikiran ke parpol. Untuk apa? Untuk parpol bisa berbenah. Dan beliau juga menyampaikan dan mengajak bahkan buat anak muda ayo gitu untuk sama-sama berpolitik, jangan takut untuk berpolitik. Dari khususnya Partai Golkar sendiri membuka selebar-lebarnya buat anak muda berpolitik, karena aku juga merasakan hal tersebut. Dan beliau juga selalu mengatakan bahwasannya anak muda ini penting menjadi stabilitator politik ya, stabilitator politik, karena
perdebatan bangsa ini kan dimulai juga kan ketika mau memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Itu kan ada perdebatan terlebih dahulu antara golongan muda dan tua gitu, dimana pada saat itu golongan muda menginginkan untuk segera diproklamasikan untuk untuk Indonesia merdeka gitu kan, sedangkan golongan tua lebih berhati-hati gitu kan, lebih berhati-hati untuk nanti dulu, sabar dulu, kita pikirkan secara matang-matang dulu. Nah seperti itu, mungkin itu check and balance-nya di situ dalam berdiskursus gitu. Makanya penting sekali untuk anak muda gitu buat terjun ke dunia politik. Dan beliau juga tertarik sama kata-katanya Bung Karno, di mana beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nah mungkin itu salah satu yang memang ajakan sinyal positif dari partai politik ya, khususnya yang aku kutip ini dari pesan dari ketua umum di Majalengka. Biasanya beliau mengajak untuk kita sama-sama buat berpolitik, tapi jangan takut dengan sukaria aja, berpolitiklah dengan asik gitu, kayak gitu. Dan mungkin aku juga berharap dengan adanya podcast ini ya, Cepot ya. Betul. Cepot ini aduh bagus sekali, terima kasih Kak Holis ya yang udah berpikir ini, walaupun Cepot ini gak tahu katanya tuh singkatannya apa, panjangannya apa, tapi dapat nih celotehan politik pada hari ini gitu. Dan ya aku bersyukur juga bisa istilahnya berperan aktif mengajak anak-anak muda zaman sekarang yang memang mungkin ada juga yang apatis terhadap politik, tapi banyak juga aku yakin banyak juga yang cukup kritis terhadap isu-isu politik hari ini. Makanya ayolah gitu kita berpolitik, apalagi penting banget ya ketika kita mendominasi, kita seharusnya menjadi generasi yang bisa mengubah gitu, bukan penerus hal-hal yang buruknya aja gitu, tapi lebih ke mengubah gitu. Dan ya kita lebih baik merintis daripada menjadi generasi pewaris gitu kan. Kalau pewaris nanti jatuhnya ya kita jadi objek aja. Tapi kalau kita merintis lagi nih, negara ini harus kita kembangin lagi, daerah kita harus kita kembangin lagi, majukan lagi, ya kita harus rintis itu semua. Makanya jadilah generasi perintis, bukan pewaris. Oke. Gitu. Nah teman-teman semuanya, seru banget. Akhirnya kita udah di penghujung sesi nih di episode ketiga. Jujur seru banget Kang Puja, karena kita bisa ngelihat perspektif yang berbeda nih, walaupun sesi-sesi sebelumnya juga masih sama, kita masih membahas tentang pemuda atau politisi muda gitu. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu di episode ketiga kali ini. Jangan lupa saksikan terus di episode-episode Cepot yang lainnya, karena kita masih bakalan ngebawain sesi yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda juga. Mungkin itu dari aku dan Kang Puja di episode ketiga kali ini. Thank you and see you. Dadah Kang Puja. Dadah.